Pada SOP penerimaan bahan baku, prosedur pertama yang dilewati adalah jembatan timbang. Pertama, pengamanan melakukan pengaturan antrian truk pengangkutan sesuai nomor urut kedatangan dan mencatat jam kedatangan dan menstempel surat pengantar barang. Berikut adalah prosesnya. Pengamanan akan melakukan pemeriksaan pada setiap truk pengangkutan yang akan ditimbang. Dengan arahan pengamanan, truk pengangkutan masuk ke platform atau pelataran timbangan dengan posisi sudah benar untuk melakukan penimbangan. Lalu, petugas timbangan mengecek posisi kendaraan. Selanjutnya, dilakukan penimbangan dan menstempel SPB. Pada saat ini, supir harus turun pada saat penimbangan agar berat yang tercatat presisi. Penimbangan kendaraan dilakukan 2 kali, yaitu timbangan bruto atau saat sebelum pembongkaran TBS dan tara, yaitu setelah pembongkaran TBS. Setelah prosedur jembatan timbang selesai, selanjutnya akan dilakukan prosedur sortasi TBS. Untuk memastikan tidak ada TBS yang outspec atau di luar mutu standar yang ditentukan. TBS yang outspec akan dikembalikan ke mobil pengangkutan untuk ditimbang kembali sehingga didapatkan berat bersih TBS yang sesuai mutu. Proses sortasi ini akan ditampilkan di video selanjutnya. Berikut adalah proses sortasi. Pertama, truk berisi TBS yang sudah ditimbang dibongkar di pelataran atau lantai rolling ram. Kedua, pastikan selain petugas sortasi, petugas pengamanan, supir, KCS, petugas bongkar muat, operator wheel loader, dan operator loading ram tidak dibenarkan berada di areal loading ram. 3. Petugas sortasi memastikan kebersihan areal pelataran dan loading ram selalu dalam keadaan bersih. Keempat, petugas sortasi melakukan penyortiran TBS berdasarkan kriteria matang panen dan menstempel SPB. Kelima, asisten laboratorium melakukan pengambilan sampel dan pengujian mutu sebelum TBS dinyatakan layak untuk diterima di pabrik. 6. TBM dengan berat tandan kurang dari 5 kg harus dibrondolkan terlebih dahulu di lapangan sebelum dikirim ke PKS dan tidak dibenarkan melakukan pemotongan berat tandan. 7. TBS dan brondolan dapat diterima PKS dalam kondisi bersih dari sampah, tidak termasuk batu, pasir, dan semua bahan yang bukan brondolan buah kelapa sawit. 8. Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, PKS berhak menolak TBS tersebut. 9. Asisten laboratorium memilih secara acak truk di setiap afdeling dan dipilih secara insidentil oleh manajer atau masinis kepala. 10. Hasil dari sortasi berlaku umum untuk semua produksi TBS afdeling bersangkutan pada hari yang sama. 11. Khusus TBS pihak ketiga, plasma dan pembelian disortasi pada seluruh truk dan menyeluruh. 12. Hasil sortasi yang tidak sesuai standar mutu TBS dicatat dalam formulir hasil sortasi TBS. 13. Setelah diperoleh neto truk atau bruto dikurang tara, penalti yang dicatat di surat pengantar buah diperuntukkan sebagai pengurangan neto yang dicatat pada resi timbangan. Lembaran resi timbangan dan formulir hasil sortasi TBS yang berwarna merah diserahkan kepada pengangkutan.
14. Mencatat hasil sortasi pada berita acara pemeriksaan sortasi TBS. 15. Petugas sortasi memastikan buah tersusun di loading RAM berdasarkan FIFO atau First In First Out. Berikut adalah proses loading RAM. Pertama, asisten pengolahan melakukan pemeriksaan pada bagian atas dan bawah loading RAM, termasuk parit dalam kondisi bersih. Kedua, pengaturan truk yang naik ke loading RAM satu persatu, minimalkan brondolan yang tergilas kendaraan dan wheel loader. Tidak diperbolehkan memarkirkan kendaraan di pelataran atau lantai loading RAM untuk menunggu waktu bongkar. 3. Pastikan semua pintu hidrolik loading RAM, elektromotor, dan konveyor TBS dapat bekerja dengan baik. Jika ada kerusakan, segera laporkan ke bengkel umum untuk diperbaiki. Keempat, bersihkan benda-benda yang bergerak dari pasir, sampah, karat, dan residu. Untuk hidrolik, periksa kebocoran pada pipa dan pompa, dan pastikan level oli hidrolik dalam kondisi normal dan jika berada di bawah normal agar ditambah. 5. Brondolan dan TBS yang berjatuhan di lantai loading RAM segera dibersihkan setiap hari. Kebersihan ini adalah tanggung jawab mandor loading RAM dan mutlak dijaga. 6. TBS yang sudah berada di loading RAM sudah dapat diturunkan ke konveyor TBS dan membuka pintu hidrolik. Saat menurunkan TBS ke dalam konveyor, pintu VS atau Vertical Sterilizer bagian atas sudah dapat dibuka beserta cut. 7. Masing-masing konveyor dioperasikan dimulai dari Recycling Conveyor, Distributing TBS Conveyor, Inclined TBS Conveyor, Transfer TBS Conveyor, dan TBS Conveyor Loading. 8. Setiap pertukaran shift, area loading RAM seperti konveyor, bordes, dan lantai dibersihkan dari sampah. Mari kita melaksanakan tugas sesuai dengan SOP untuk N6 Super Productivity.